Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. BMW seri 5. Kita tahu BMW seri 5 itu adalah sedan menengah milik BMW. Ada seri 3, seri 5 dan seri 7. Tahun ini BMW meluncurkan facelift dari seri 5. Ini dia mobilnya. BMW 520i M Sport dan BMW 530i Opulence. Sebelum facelift ini yang memiliki trim M Sport itu ada BMW 530i, sedangkan yang 520i itu menggunakan trim luxury line. Nah, tahun ini yang memiliki trim M Sport ada 520i dan kita bisa lihat dari tampangnya aja ini sudah lebih sporty, sedangkan yang 530i kelihatan lebih elegan. Dan karena seri 5 ini sudah diproduksi di Indonesia, jadi BMW bisa menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik lagi dalam harga yang tetap terjangkau. Nah, kita lihat perbedaan antara kedua mobil ini dan juga fitur-fitur menarik yang dimiliki oleh mobil ini. Simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start review mobil ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin hidup bahagia dan tenang, maka yakinlah akan satu hal. Apa yang kita minta belum tentu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan sudah pasti yang terbaik untuk kita. Oke, sip. Sekarang kita bahas seri 5 ini. Seri 5 sudah melewati 7 generasi. Sejak generasi pertamanya diluncurkan tahun 1970 sampai tahun 1981, itu seri 5 sangat sukses dan juga terjual 700.000 unit. Itu sangat banyak. Lalu juga BMW 520 itu menjadi penerus dari BMW 2000 New Classe, atau artinya adalah kelas baru. Dan dari generasi ke generasi, seri 5 ini juga mengalami kesuksesan. Dan hingga sekarang, seri 5 ini sudah melewati 7 generasi dan di generasi ketujuhnya sudah melewati 3 kali facelift. Dan di sebelahku ini adalah facelift ketiganya. Kita lihat dulu dari depannya. Dari depannya ini memang yang 520 ini tampilannya lebih garang. Sedangkan yang 530 ini tampilannya lebih elegan. Dan fitur-fiturnya kurang lebih sama. Yang dua-duanya sudah menggunakan active kidney grill yang di dalamnya itu ada flaps yang bisa membuka dan menutup. Jadi kalau mesinnya perlu pendinginan maka flapsnya akan terbuka. Kalau mesinnya tidak perlu pendinginan maka flapsnya akan tertutup sehingga menjaga aerodinamika mobilnya. Dan juga keduanya ini juga sudah menggunakan laser light. Tapi untuk yang 520 ini untuk pertama kalinya menggunakan laser light. Jadi laser light ini memberi daya pancar sampai 600 meter dan juga lampunya ini tidak menyilaukan pengendara lain. Tapi yang tidak dimiliki oleh 520 ini adalah 520 ini tidak memiliki kamera 360 sedangkan yang 530 memiliki kamera 360. Dan karena ini trimnya M Sport yang 520 ini, jadi ada beberapa bagian eksterior dan interior itu yang seperti yang digunakan di M Series. Kita lihat dari bumpernya. Nah, ini bumpernya ini memang kelihatan jauh lebih garang. Tapi kita lihat juga nih, ada 2 lubang yang ditutup di kanan sama di kiri. Itu ada alasannya. Karena kan di grill dipakai di BMW M Series yang memiliki mobil itu tenaganya itu lebih besar. Nah di M Series lubang kanan dan kiri itu baru dibuka. Karena mesin itu perlu pendinginan yang lebih banyak. Sedangkan yang seri 5 ini hanya lubang tengah sama grillnya aja ini. Dan itu juga pendinginan untuk mesinnya sudah sangat cukup. Nah untuk yang 530 ini memang lebih elegan karena ini opulence. Mirip seperti di seri 7 ya. Jadi fokus ke arah kemewahan. Ini kita lihat bumpernya. Bumpernya ini memang lebih elegan. Ada sentuhan-sentuhan chrome di kanan sama di kiri. Memang berbeda sama yang 520i ya. Ini lebih elegan, grill juga warna chrome yang
lebih elegan nih, grillnya warnanya sama seperti di 520i juga. Memang ini tampilannya tuh lebih berwibawa, sedangkan yang 520 itu kan tampilannya lebih garang. Mungkin di bagian depannya cuman itu aja ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya 520 ini yang menarik perhatianku pertama itu adalah velgnya ini. Velgnya ini memang sporty banget. Ini juga velg seperti yang digunakan di M series. Velgnya ini two-tone, warnanya warna satin gitu campur warna hitam. Velgnya ini 19 inci dengan ban yang sudah run flat tire. Jadi hampir semua model BMW itu bannya itu sudah run flat tire, dilengkapi juga dengan run flat indikator. Jadi kalau misalnya bannya kempes atau bocor, itu kita bakal dikasih informasi di bagian dalamnya. Sama juga ini ada warna chrome yang Dove di sini sama ada emblem M. Nah ini yang 520 ini dilengkapi dengan comfort access. Jadi di semua pintu tersedia keyless entry, dan juga di bagian belakang itu juga tersedia membuka bagasi menggunakan sensor kaki. Sedangkan yang 530 ini velgnya ini warnanya satin gitu. Ini memang lebih elegan. Velgnya ini 19 inci juga. Bannya juga run flat tire, dilengkapi juga dengan run flat indikator. Sama sini juga ada warna chrome, cuman chrome itu tidak Dove seperti yang 520. Dan ini juga sama-sama dilengkapi dengan comfort access. Jadi di semua pintu itu ada keyless entry, dan juga di bagian belakang itu ada membuka bagasi menggunakan sensor kaki. Mungkin itu aja di bagian sampingnya. Nah sebelum kita bahas bagian belakangnya, kita bahas dulu kedua mesin dari mobil ini. Sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview seri 5 ini di showroom BMW milik PT Bestindo Car Utama di kawasan Bintaro. Kita simak dulu informasi tentang Bestindo ini. PT Bestindo Car Utama mulai beroperasi sejak tahun 2006 sebagai authorized BMW used car center terbesar di Asia. Pada tahun 2012, PT Bestindo dipercaya oleh BMW Indonesia untuk menjadi authorized BMW new car dealer untuk distribusi di wilayah Indonesia. Semua kebutuhan BMW disediakan oleh PT Bestindo ini, mulai dari mobil baru, mobil second yang sudah disertified, bisa trade-in juga, body repair untuk semua jenis mobil, lalu servis dan maintenance khusus untuk mobil BMW. Luar biasa ya. Kita bahas mesinnya. Mesin ini dua-duanya sama-sama menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder, lalu dengan twin power turbo juga. Tapi untuk yang 520i ini, mesinnya tenaganya itu 184 HP serta torsinya 290 Nm, dan itu tenaga dan torsi disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8-speed automatic gearbox. Nah untuk akselerasinya 0 sampai 100 km/jam 520 ini bisa mencatat 7,9 detik. Sedangkan yang 530i ini mesinnya itu kan seperti tadi aku bilang 2000 cc 4 silinder twin power turbo, tenaganya 252 HP, torsinya 350 Nm. Tenaga dan torsi juga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8-speed automatic gearbox. Dan untuk akselerasinya 0 sampai 100 km/jam 530 ini bisa mencatat 6,2 detik. Luar biasa banget emang. Jadi tenaganya bedanya hampir 100 HP juga ya. Oke, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ini kita lihat bagian belakangnya, ini perubahannya ada di lampunya ini. Lampunya ini bentuknya sudah berbeda, bentuknya itu seperti mobil konsep. Coba kita nyalakan lampunya ya. Nah ini desainnya itu keren banget. Ini lampu rem, lampu mundur, lampu indikator semua sudah LED. Ini juga ada emblem 520i. Ini juga ada 2 lubang knalpot sini yang asli ya, bukan hanya sekedar lubang. Yang beda sama 530 adalah ini di sini ada ductile karena diterima M Sport, di sini ada ductile biar mobilnya kelihatan lebih sporty. Yang 530 itu tidak ada ductile-nya sama sekali. Ini cuma mungkin sedikit dinaikkan aja yang bagian belakangnya nih. Sama di bagian bawahnya ada list chrome biar mobilnya kelihatan lebih elegan. Yang di 520 ini tidak ada list chrome sama sekali. Ini mungkin juga biar kelihatan lebih sporty mobilnya. Karena ini kan tidak ada kamera 360, jadi hanya ada kamera mundur dan sudah pasti ada kamera mundur.
Lalu kan ini mobil dilengkapi dengan comfort access, jadi membuka bagasi itu juga bisa menggunakan sensor kaki. Nah, untuk bagasinya ini tidak ada perubahan sama sekali. Bagasinya ini besarnya sama seperti sebelum facelift, dan juga besarnya itu sama-sama seperti di 530. Ini juga kursinya itu bagian tengah bisa kita lipat nih kan, 40 40 20. Nah, yang 20-nya itu bisa kita lipat. Jadi kalau misalnya kita masukin barang agak panjang tuh bisa kita masukin sampai bisa kita masukin sampai row kedua. Mungkin tuh aja di bagian belakangnya. Sekarang kita lihat interiornya. Ini sekarang kita lihat row kedua dari yang 520i. Yang row kedua ini memang kursinya itu didesain lebih sporty ya. Yang 530 itu kan kursinya itu langsung yang dipakai oleh 530 itu kan kursinya seperti yang dipakai di seri 7. Jadi pasti lebih enak dibanding yang 520 ini. Karena 520 ini kursi lebih sporty, tapi ini kursi juga nyaman. Dilengkapi juga sama armrest di tengah ini. Sama ada cup holder juga. Cup holder ada 2. Lalu tinggiku 175 cm. Ini legroomnya sisa lumayan dan banyak ini. Lalu juga headroomnya sisa juga banyak. Lalu kursinya ini enak banget, armrestnya juga enak. Ini gede juga armrestnya. Lalu kan bedanya sama yang 530 itu adalah di sini nih pengaturan AC-nya itu ikut sama yang di depan. Sedangkan yang 530i itu AC-nya bagian belakangnya itu dual zone. Jadi bedanya itu nanti kita lihat. Lalu juga ini tidak ada kompartemen di sini ya, hanya ada cup holder. Lalu di sini ada seat pocket. Sama di pintunya nih ambient light-nya ini memang favoritku. Kalau di BMW itu ambient light warna biru, karena kalau kita naik di mobil yang sporty seperti ini itu kesannya itu lebih sporty. Kalau kita naik mobil yang kesannya itu lebih mewah seperti 530 itu bawaannya itu kita itu relax, tenang, jadi lebih nyaman. Mungkin itu yang di 520i. Sekarang kita lihat langsung ke 530i. Nah, ini kita udah bisa lihat dari interiornya aja nih, memang yang 530i Opulence ini lebih mengarah ke kemewahan. Ini interiornya warnanya coklat muda seperti ini nih, mewah. Lalu kursinya juga sama seperti yang dipakai di seri 7 ya. Jadi kursinya itu lebih enak. Lalu juga ditambah ini ada armrest sama seperti yang di 520, armrestnya ukurannya sama. Ditambah juga ini ada cup holder sama seperti di 520, dan juga armrestnya ini memang enak, cuman armrestnya tidak terlalu empuk ya. Tapi enak banget armrestnya. Lalu yang di 530 ini AC dual zone, sedangkan yang 520 itu AC-nya itu mengikuti pengaturan yang di depan, yang bagian belakang itu. Yang ini tidak, yang bagian belakang dual zone, jadi total 4 zone mobil ini. Jadi kalau misalnya kita yang sebelah kedinginan, yang perlu lebih dingin, yang kanan pengen yang anget-anget, AC-nya ini bisa diatur sendiri-sendiri. Ini AC juga enak banget. Lalu juga ini ada 2 colokan USB-C. Speakernya juga Harman Kardon. Yang tidak ada di 520 itu adalah ini tiranya tapi sayangnya masih manual. Di sini ada, sama di belakang sini juga ada seat pocket. Nah, untuk posisi duduknya sama seperti yang 520 ya. Tinggiku 175 cm nih. Legroomnya sama, sisa headroomnya pun juga sama. Dan memang kalau misalnya kita mengincar yang kemewahan ya, 530i Opulence ini paling pas. Kalau misalnya kita mau yang lebih sporty, ada 520i. Nah, sekarang kita lihat dulu interiornya, interior pertamanya 520. Nah, ini memang bagian interiornya yang 520 ini memang lebih sporty ya. Biar lebih enak lagi reviewnya, aku nyalain dulu mesinnya. Suara mesinnya juga halus yang 520 ini. Tapi kalau masalah suara memang pasti yang 530 itu suaranya lebih besar. Ini bagian interiornya memang kalau misalnya kita masuk dari satu BMW ke BMW yang lainnya itu interiornya itu kurang lebih sama.
mungkin BMW itu ingin orang yang punya BMW jika pindah ke BMW lain itu interiornya itu kurang lebih sama, jadi lebih familiar. Ini kita kecilin dulu. Nah, lalu ini juga sudah menggunakan BMW Live Cockpit, jadi ini instrumennya itu tachometer dan speedometernya arahnya berlawanan. Lalu juga instrumennya, maksudku head unit sudah menggunakan iDrive 7.0 dengan gestur. Jadi untuk membesarkan suara, untuk memindah track atau nge-pause itu kita bisa menggunakan gestur tangan. Ini sensornya ada di atas. Nah, ini memang kursinya itu mungkin tidak senyaman seperti yang 530 ya, karena 530 itu kursinya menggunakan kursi yang seperti digunakan di seri 7, sedangkan ini kan lebih mirip ke bucket seat. Tapi ini kursinya enak kok, apalagi kalau orang-orang suka yang sporty gitu, ini kursinya enak. Ini juga sisa headroom juga lumayan banyak ini, banyak sih ini. Sama juga ada sunroof di atas ini. Setir, ini setir sangat empuk kulitnya. Ini juga bisa diatur secara elektrik, tilt dan teleskopik. Sama ini kan juga dilengkapi dengan park assist dan reverse assist. Mode berkendaranya sama seperti BMW lain, ada Eco Pro, Comfort, Sport dan Adaptif. Nah, adaptif ini akan menyesuaikan sama cara berkendara kita. Nah, kalau kita pindah ke Sport, memang suara mobilnya itu akan lebih garang yang pasti ya. Tapi tidak segarang yang 530i, karena 530 itu suaranya lebih besar lagi, suara itu tenaga lebih besar, pasti suara juga lebih garang. Kunci sudah menggunakan display key, tapi display key-nya tidak secanggih yang seperti digunakan oleh seri 7. Nah, display key seri 5 ini kita bisa untuk menyalakan mesin, lalu bisa mengecek range bahan bakarnya, lalu juga bisa untuk mengecek mobil sudah dikunci atau belum. Lalu juga di sini ini ada kompartemen, ada lampunya juga. Kompartemennya tidak terlalu besar ya. Sama ini ada colokan USB-C satu. Sama di sini juga ada kompartemen yang besar kalau di sini, sama juga ada lampu. Di sini ini ada wireless charging, sama juga ada 2 buah cup holder, sama ada 1 colokan USB. Mungkin itu yang di bagian 520. Sekarang kita langsung lihat di 530 nih. Nah, ini interior yang 530 ini memang kesannya itu lebih mewah ya. Kursi yang seperti aku bilang di belakang tadi menggunakan kursi yang dimiliki oleh seri 7. Jadi kursi lebih nyaman nih. Aku nyalain dulu mesinnya sebentar. Nah, ini memang kursinya nyaman, suara mesinnya juga halus ini. Suara mesinnya juga sangat halus. Lalu setir, ini setir juga nyaman untuk digenggam. Pengaturan juga sudah pasti, tilt dan teleskopiknya bisa elektrik. Lalu bedanya adalah desain kayu-kayu ini. Kayunya itu lebih mewah kayunya itu. Kalau yang itu kan tidak ada desain kayu, tapi sedang yang di sini ada desain kayunya, kesan lebih mewah. Posisi berkendara juga enak banget ini, super enak. Ini juga ada bantal-bantalnya. Yang 520 itu tidak ada bantalnya, ini ada tambahan bantal, jadi senderannya juga lebih enak. Lalu sini juga ada kompartemennya, ada lampu, sama ada 1 colokan USB-C. Kompartemennya sama, juga tidak terlalu besar. Sini ada kompartemen yang cukup besar. Sama ini juga ada dua cup holder dan 1 wireless charging. Ini juga desain kayu juga ini. Lalu ini bukan yang 530 ini bukan hanya dilengkapi dengan park assist dan reverse assist. 530 ini dilengkapi dengan driving assistant. Jadi itu ada driving assistant, itu dalamnya ada fitur front collision warning. Jadi kalau misalnya kita belum siap mengerem, ini mobilnya akan mengerem sendiri secara otomatis. Lalu juga ada lane departure warning. Jadi misalnya kita tidak sengaja pindah lajur, itu mobil itu akan memberi getaran ke setirnya. Nih setirnya akan digetarkan, terus mobil langsung balikin ke lajurnya sendiri. Atau misalnya kita lagi ngantuk gitu, tidak sengaja kepindah, kita miring sedikit setirnya, dia pindah lajur, itu langsung setirnya bergetar dan langsung balik sendiri mobilnya ke lajur yang sudah kita pilih.
dan juga lane change warning. Jadi kalau misalnya di bagian belakang ada mobil, kita mau pindah, itu mobil akan balik sendiri karena ada mobil di bagian belakang. Contoh seperti blind spot, itu kan kita akan diberitahu ada lampu segitiga itu di spionnya di kanan sama di kiri yang akan menyala. Itulah driving assistant di 530. Mungkin itu ya, bedanya sama 520 adalah memang yang ini tuh lebih mewah. Ini juga semuanya soft touch. Memang ambient light favoritku di sini adalah warna biru. Karena kalau misalnya kita naik di mobil mewah seperti ini, itu berkesan itu kita bisa lebih rileks dan lebih tenang. Kalau misalnya kita naik di mobil yang lebih sporty, contoh kayak yang 520M Sport itu, kita tuh bawaannya itu pengen ngebut rasanya karena itu ditambah sama ambient light yang warna biru. Luar biasa memang seri 5 yang baru ini, dan sama-sama sudah dilengkapi juga dengan display key dua-duanya. Memang luar biasa. Setelah aku membahas mobilnya, sekarang harganya. Untuk harganya yang 520i ini on the road itu 1.259 juta. Untuk 530i harganya itu on the road 1.452 juta. Bedanya hampir 200 juta tapi perbedaannya itu sangat banyak. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.